Hey, gue Yoga, selamat datang di channel Deru TV. Yo 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 yo, kembali lagi di channel Deru TV. Ya, bersama gue Yoga lagi ya. Oke. Jadi hari ini gue ingin sampaikan sedikit untuk keadaan market ya, situasi market Bitcoin pada hari ini ya, hari Minggu ya. Gua mohon maaf karena nggak bisa upload video kemarin ya. Jadi hari ini kita akan coba cek keadaan Bitcoin seperti apa, dan juga kita akan bahas potensi untuk minggu depan seperti apa ya. Oke, jadi langsung aja kita langsung ke Trading View. Oke, jadi di sini gue langsung masuk ke chart ya di Trading View. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke chart ya, kita harus lihat dulu Fear and Greed Index ya. And Greed Index. Oke, sini kita lihat Fear and Greed Index. Oke, pada hari ini Fear and Greed berada di sekitar 27 ya. Jadi 27 ini tergolong dengan Fear ya. Jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk serok ya, karena sudah masuk ke Fear. Oke, last month-nya itu Extreme Fear. Oke, enggak masalah. Oke, selanjutnya kita langsung aja lihat di sisi chart ya dari Bitcoin. Nah, ini gua akan masuk ke Bitcoin. Oke, jadi di Bitcoin kita bisa lihat sendiri dia sudah masuk ke zona yang sangat oversold ya di sisi KDJ-nya, dan RSI juga dia sudah sangat oversold sampai minus ya. Oke, jadi ini momentum yang sangat bagus ya. Jadi sebelumnya kita untuk melakukan melihat arah tren, pertama kita harus lakukan adalah lihat di time frame besar terlebih dahulu, yaitu sekitar 2 harian ya. 2 hari kita lihat di bagian time frame-nya. Kalau kita tarik menggunakan garis trend line ya, sebelah sini garis trend line, kita lihat posisinya di sini masih belum terkonfirmasi ya untuk 2 harinya. Jadi masih menyentuh dari garis ini ya. Jadi secara secara chart kita bisa lihat ya, jadi mengalami breakdown, kemudian di sini ada sedikit push ya. Ini ya, ada sedikit push ya. Ini ada sedikit push di sini. Jadi ditarik naik lagi oleh si bandar ya. Oke, tapi secara trendline itu masih bagus sekali ya, arahnya masih ke uptrend ya. Jadi bisa dikatakan ini sudah reversal sebenarnya. Oke, arah trendline-nya juga masih naik ya. Jadi kita tinggal tunggu konfirmasi lagi 1 hari ya, 1 hari apakah dia berhasil untuk naik dari posisi ini ya. Jadi dari posisi ini kita harus lihat dulu apakah dia akan breakdown. Kita tunggu closingannya, apakah dia akan breakdown atau akan naik. Kalau misalnya dia breakdown ya, oke, di sini gue gambar sedikit. Kalau misalnya dia breakdown ke sini, nah ya, ke situ, ke arah situ, berarti kemungkinan besar market akan turun, kemudian akan sideways di sini, kemudian melanjutkan penurunan ya sampai terkena ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Skenario-nya akan seperti ini. Ini gue akan gambar dulu menggunakan persegi ya. Jadi kurang lebih dia akan masuk ke area sini ya. Kalaupun seandainya dia mengalami breakdown ya, dia akan turun ke sini dulu, kemudian sideways, kemudian akan menentukan arahnya apakah naik atau akan turun seperti itu. Oke, jadi itu kalau dari sisi trendline ya. Jadi secara trendline pun itu sebenarnya dia masih naik ya. Nah, di sini pun kalau kita tarik garis ke bawah itu sudah sebenarnya dia sudah mulai reversal ya. Keadaannya sudah mulai reversal. Itu ditandai dengan satu balok candle besar yang warna hijau ini. Jadi secara garis besar
seharusnya ini sudah masuk ke pola reversal, pembalikan arah dari market. Nah, cuman di sini masih kita lihat dulu untuk konfirmasi di sebelah sini, apakah dia akan closing hijau ataupun merah. Nah, kita penentuannya ada di sini sekarang ya. Kurang lebih itu akan bisa kita lihat di hari Senin ya, atau besok. Apakah dia berhasil menembus garis ini atau tidak. Seperti itu. Itu untuk time frame 2 hari. Kemudian kalau kita lihat secara 1 hari, time frame-nya juga hampir sama ya, sudah break dari resisten juga. Nah, cuman di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagian support di sini ya. Jadi supportnya itu sekitar 38.700. Nah, jadi kita harus tunggu ya keadaan Bitcoin apakah dia akan closing ya. Secara trendline juga di sini di time frame daily dia juga sedang mencoba bertahan ya, nih di sini ya, sedang mencoba bertahan. Nah, sedang mencoba bertahan di sini ya, di 39.400 ya. Kalau misalnya dia breakdown, nah itu kemungkinan besar akan turun ya market ya. Jadi buat teman-teman yang masih menghold koin ya, di hold aja dulu. Gue sangat yakin dia akan pullback naik ya, sekitar 80% gue yakin. Nah, ini masih terbawa situasi dari isu perang ya antara Ukraina dan Rusia ya. Jadi kita masih menunggu ya nantinya arah market seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari indikator juga di sini sudah oversold. Jadi gua rasa sudah saatnya untuk market pullback lagi naik ya. Jadi skenarionya nanti di sini kalau kita lihat gambar sedikit. Jadi skenarionya nanti dia harusnya turun ya. Setelah turun dia akan coba mantul dulu ke sini ya, area sini ya. Nah, kemudian dia akan coba retest lagi. Kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Ya, itu kalau misalnya skenarionya ya naik ya. Jadi untuk resistannya kurang lebih di sebelah sini. Oke, resistannya ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi dia akan retest dulu, kemudian turun lagi, kemudian naik ya. Kurang lebih itu di harga 41.900 ya, 42.000 ya. Oke, jadi seperti itu untuk Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 12 jam juga hampir sama ya. Posisinya juga dia sudah breakdown. Nah, di sini masih ketahan ya, kita bisa lihat secara time frame besarnya. Kita bisa kalau kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini dia ketahan ya di garis yang gua gambar ya. Nah, jadi di sini kita masih berharap-harap cemas seperti apa pergerakan dari Bitcoin ini ya. Aduh. Buat teman-teman yang sangkut, jangan berkecil hati. Gua yakin market akan segera kembali ya. Kurang lebih mungkin kita tunggu konfirmasi di hari Senin untuk closing weekly. Kalau weekly-nya berhasil closing di area ini ya, area 39.500 ini, di atas area ini kemungkinan besar market akan naik lagi ya. Oke, jadi itu untuk Bitcoin. Nah, kalau kita tarik juga dari Fibonacci retracement juga posisinya juga sudah terkoreksi ya. Ini terkoreksi di sebelah sini. Oke. Nah, kurang lebih koreksinya adalah di sekitar 38% ini ya. 38% ya, 38,2%. Jadi seharusnya ini merupakan penurunan terakhir ya, harusnya ya, kalau misalnya tidak ada yang mengganggu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Nah, kita lihat sedikit XRP ya. XRP. Sebenarnya XRP juga ngikut pergerakan dari Bitcoin nih ya. Karena semua altcoin itu mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Nah, jadi kalau kita lihat sendiri kemarin XRP sempat nanjak juga naik ya di time frame
12 jam. Nah, itu si XRP sempat naik di sini ya. Kalau kita lihat dari time frame 2 harinya, untuk supportnya XRP itu ada sekitar sini ya. Nah, ada sekitar 0,79 ya. Nah, ini masih coba untuk turun ya. Masih coba untuk retest turun lagi ke supportnya. Kalau kita lihat dari 12 jam juga sama ya, masih menyentuh sini. Kalau kita gambarkan secara garis trendline, dia sebenarnya masih uptrend juga, cuman ya masih menunggu konfirmasi dari Bitcoin sepertinya. Jadi semua itu masih menunggu konfirmasi dari Bitcoin ya. Ini juga dia belum bisa break dari triangle-nya ya. Ya masih posisi di sini, paling tidak sekitar tanggal 24 Februari baru kita bisa lihat konfirmasinya ya, apakah dia akan naik atau akan turun. Jadi secara teori sih seharusnya XRP ini sudah jenuh ya, sudah jenuh di posisi support ya. Kalau kita lihat secara weekly, nah ini jauh banget posisinya ya. Udah jauh sekali posisinya di bawah, breakdown ke bawah. Kalau misalnya kita tarik trend line juga, nah, kita gambar segitiga ya, posisinya juga sama, dia masih masuk ke segitiga ini ya. Kalau kita lihat ya, nama segitiganya itu triangle pattern ya. Nah, kalau kita lihat dari triangle itu sebenarnya posisinya ada di gambar segitiga yang seperti ini. Mana ya? Oke. Nah, dia sebenarnya sudah masuk di symmetrical triangle ya, teman-teman ya. Symmetrical. Nah, sama seperti ini ya gambarnya ya. Jadi garis yang di bawah ini naik, garis yang di atas ini turun. Nah, jadi dia seharusnya polanya, gua gambar dikit ya. Ini ya, dia masih coba untuk melakukan bergerak di area segitiga ini ya. Coba untuk break, kemudian gagal lagi, retest lagi, kemudian nanti polanya adalah kenaikan seperti itu ya. Jadi seharusnya polanya dari XRP seperti ini ya, bagus sekali, cantik sekali pola ini ya. Ini biasanya dikatakan sebagai segitiga cuan ya. Jadi kalau kita lihat dari triangle ya, pergerakannya itu nanti kalau dia berhasil menembus symmetrical triangle ini harusnya dia akan naik. Nah, seperti itu. Ya, gambarnya kurang lebih seperti itu dari si XRP. Kalaupun seandainya dia naik, kita bisa lihat, kita coba tarik dari retracement ya, Fibonacci retracement. Nah, kurang lebih targetnya adalah di sini. Nah, targetnya di sini ya, sekitar ya sekitar sini di 1,8 dolar ya. Kalau kita lihat dari sini sampai dengan di sini kurang lebih profitnya sekitar 200% ya kalau dia balik ke ATH-nya ya. Luar biasa. Ya itu kalau untuk XRP ya. Jadi XRP sebenarnya koin yang bagus, cuma dia masih nunggu sidang ya. Dia masih terkena kasus dengan si SEC. Jadi mudah-mudahan kasusnya harusnya sih kalau dilihat-lihat berdasarkan sumber-sumber yang gua baca sih XRP 80% menang ya. Kalau dia sampai balik lagi ke ATH-nya, kalau kita lihat ATH XRP itu ya setahun 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, di sini ya sekitar 1,9 dolar ya. 1,9 dolar. Nah, ini jauh sekali nih kalau sampai dia naik dari sini ya, teman-teman yang hold dari sini ya, itu 147%, itu lumayan kali ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya kondisi market. Sebenarnya kita masih nunggu pergerakan dari si BTC ya, Bitcoin. Ya, jadi
nunggu dari Bitcoin ini ya, apakah dia masih bisa bertahan ya, apakah dia masih bisa bertahan di sini di area ini ya. Supportnya di 38915. Jadi tinggal tunggu konfirmasi market aja. Mudah-mudahan market dari Bitcoin ini masih bisa bertahan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Jadi mohon maaf, gua agak sedikit telat untuk upload videonya karena ada beberapa urusan ya. Oke, jadi dari gua itu aja untuk hari ini. Mungkin gua akan update lagi untuk minggu depan ya, arah kripto akan seperti apa. Tapi secara garis besar untuk si kripto ini sebenarnya sudah oversold sekali, sudah jenuh sekali jual ya. Jadi semoga aja udah siap-siap menuju reversal ya. Oke, sekian video dari gua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti channel Dedu TV. Jangan lupa untuk bagikan, kemudian like, kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari Dedu TV. Bagi teman-teman yang suka kripto, silakan di subscribe channel Dedu TV. Oke, gua Yoga, gua pamit. Salam Dedut Mancar. Woo!